Ya, shalom semuanya. Bapak Ibu Saudara semuanya, semangat pagi. Mari dengan cepat kita buka 2 Tesalonika 3. 2 Tesalonika 3 ayat pertama. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas, perhatikan saudara, dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan padamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini dengan cepat, ya mungkin hanya 15 menit. Dengan judul, tidak semua punya iman. Tidak semua punya iman. Bapak Ibu Saudara, saya dulu ke gereja 30 tahun tanpa iman. Saya tidak punya iman, walaupun KTP saya Kristen, saya ke gereja, tapi saya tak punya iman. Karena yang saya lakukan hanya kegiatan agamawi. Ya kebetulan saya Kristen. Kalau saya bukan Kristen, saya tidak ke gereja, saudara. Bahkan waktu itu pun juga saya pada akhirnya juga tidak ke gereja. Tapi syukur kepada Allah, tahun 98 saya memperoleh iman. Pada waktu saya menjadi Kristen tanpa iman saja, saya tidak pernah menjadi pengacau. Seperti yang dilakukan oleh setan-setan Kristen itu. Walaupun saya ini tidak punya iman, saudara, saya tidak pernah mengacau agama orang, apalagi Kristen. Saya tidak pernah. Padahal saya ini tidak punya iman. Rasul Paulus menasihati supaya jemaat berdoa untuk Rasul, agar firman Tuhan dapat diberitakan dengan baik, dijauhkan dari pengacau dan orang jahat. Siapa pengacau dan orang jahat ini, saudara? Ini orang-orang yang tidak punya iman. Ngaku Kristen tapi tidak punya iman. Ini pengacau. Ini memang setan, saudara. Dan kita harus sadar, tidak semua beroleh iman. Tidak semua punya iman. Orang yang punya iman, dia tidak jahat dan dia tidak mengacau. Dia tidak memberontak. Dia tidak memecah belah. Ketika Rasul Paulus melayani di satu kota dan dia sedang menyampaikan firman dan dia berjalan, ada seorang peramal yang terus berkata-kata di belakang Rasul Paulus. Rasul Paulus marah dan menengking peramal itu, setan keluar dan akhirnya setan itu keluar dari pengacau. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengetahui bahwa di sekeliling kita ada banyak pengacau. Pengacau itu orang yang dikuasai oleh setan. Dan Tuhan Yesus katakan itu jemaah iblis. Dan hari ini jemaah setan ada banyak di gereja, saudara.
Saya bersyukur saya bukan jemaat setan dulu, walaupun saya tidak punya iman. Karena saya tidak pernah mengacau gereja, saya menghormati gereja, saya menghormati institusi agama. Saya tidak pernah seperti kita, jemaat setan yang muncul di channel pagi hari ini. Itu jelas setan, saudara. Saya tidak pengacau, tapi Bapak Ibu Saudara kita harus mengerti bahwa di tengah-tengah gereja ada pengacau, tapi bersyukur di jemaat yang saya gembalakan tidak ada. Karena tidak semua bisa masuk di dalam persekutuan kami. Kalau gereja Tuhan, gereja-gereja sembarangan menerima orang, kalau di tempat kami tidak akan bisa kuat. Orang yang bertahan yang bersama saya itu harus punya iman. Kalau tidak punya iman, saudara, kupingnya panas, tidak akan tahan, saudara. Karena orang-orang yang bersama saya adalah pilihan. Mereka mentalnya baja, mereka imannya kuat, mereka punya pengharapan seperti jangkar. Termasuk di NCC Internasional. Orang yang masuk NCC Internasional tidak punya mental baja, iman kuat, tidak akan pernah kuat bersama saya. Karena mereka bukan pengacau, mereka bukan penjahat, tapi mereka punya iman. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau datang ke Malang, cek aja orang-orang yang bersama saya. Tidak ada pengacau, tidak ada penjahat. Karena jika ada pengacau dan penjahat, pasti akan keluar. Mereka tidak pernah tahan. Jangan gitu Bapak Ibu Saudara. Orang yang suam-suam kuku ada di persekutuan saya di Malang, mereka tidak akan bisa masuk. Ada banyak jemaat-jemaat tidak tahu dari mana itu baru datang, ya satu kali tidak akan kuat. Karena mereka tidak punya iman. Orang yang punya iman, yang masuk persekutuan saya, mereka akan semakin strong. Tapi orang yang tidak punya iman, saudara, tidak akan tahan. Karena itu penampian. Karena kami adalah gereja akhir zaman. Karena kami bukan restoran. Persekutuan kami bukan tempat pertunjukan. Kami tidak menjadikan jemaat aset. Jemaat bukan aset kami, tapi mereka adalah pahlawan iman. Mereka adalah pasukan semua bersama saya. Jadi saudara, pastikan pengacau dan penjahat tidak ada dalam NCC Internasional, di dalam persekutuan kami. Maka itu ketika tadi masuk kita setan itu, langsung saya tegur. Saya tidak main-main, saudara. Saya tidak takut. Dan saya tidak pernah kebingungan kalau orang meninggalkan channel ini. Saya tidak butuh orang untuk masuk channel ini. Saya hanya butuh bersama triwira saya. Saya hanya butuh bersama orang-orang setia yang punya iman. Bukan orang pelin-pelan, bukan orang insidentil. Orang insidentil itu orang tidak punya iman, saudara. Maka itu Rasul Paulus berkata, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Bapak Ibu Saudara jangan takut. Walaupun ada orang-orang ya pengacau penjahat, Tuhan melindungi kita, memelihara kita, melindungi dari segala yang jahat. Bahkan dikatakan, dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepada kamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Saudara, Rasul Paulus berdoa supaya jemaat di tengah-tengah gereja, di mana ada orang yang tidak punya iman, pengacau, penjahat, ya penipu, itu, tukang bohong, pezina, perampok. Rasul Paulus berkata supaya
hati kita tetap tertuju kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Bapak Ibu Saudara, walaupun ada orang-orang pengacau, penjahat, yang dipakai setan memang secara terang-terangan ini untuk mengacau kita, menyerang kita, Allah tetap melindungi kita sebab Dia setia. Dan Tuhan mau hati kita tertuju kepada kasih Allah. Bapak Ibu Saudara, kasih Allah kepada kita itu kekal, agape. Dan Tuhan senang dengan orang-orang yang tegas, orang-orang yang berani. Tuhan senang dengan orang yang tidak kompromi. Karena kita mengasihi Allah dengan segenap hati, bukan setengah-setengah. Dan ketabahan Kristus, Bapak Ibu Saudara, ketabahan Kristus, saudara tahu, Tuhan Yesus tetap tabah. Tuhan Yesus tidak segan-segan mengata-ngatai orang Farisi ahli Taurat dengan perkataan ular beludak. Dan Tuhan Yesus tidak segan-segan mengatakan kepada murid-muridnya setan. Tuhan Yesus marah, saudara. Tuhan Yesus tidak marah kepada agama lain. Tuhan Yesus tidak pernah menghina agama lain. Pada zaman Tuhan Yesus ada agama-agama lain, tapi justru yang menyerang itu adalah orang dalam. Dan Tuhan Yesus tidak main-main. Dia marah. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, yang menyerang kita itu bukan orang agama lain, bukan. Agama lain itu menghormati kita. Tapi justru jemaah setan di gereja itulah yang menyerang kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tetap tabah. Dia tidak pernah goyah. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara. Kalaupun kita harus diserang oleh jemaat setan, dan itu orang yang tidak punya iman tapi agama Kristen, jangan saudara gentar. Karena perlindungan dari Allah turun. Dan kita semua sudah berikrar, kematian itu keuntungan bagi kita. Jadi orang mau menyerang, cuman menyerang seperti ini, saudara, itu sangat gak ada artinya. Kematian saja kita siap kok. Mati karena Kristus kita untung kok. Tetapi kita harus melawan penyiasat-penyiasat, pengacau-pengacau, penjahat yang ada di gereja. Apalagi dalam penggambaran saya, gak main-main saudara. Kalau saudara tidak percaya, datang aja ke Kota Malang, nginep di tempat kami 1 bulan, Anda lihat. Saudara bisa lihat. Memang imam-imam kami tidak sempurna, ada banyak kelemahan. Tapi mereka setor nyawa, saudara. Memang ada kelemahan, setiap manusia punya kelemahan. Tetapi mereka berani mati. Mereka tidak tanggung-tanggung, saudara. Kalau ibadah tidak tanggung-tanggung. Mereka bukan orang insidentil. Maka itu Bapak Ibu Saudara, di hari-hari akhir ini penampian semakin besar. Ya, Tuhan itu menampi. Bapak Ibu Saudara, memang kerinduan semua gembala itu ada banyak jiwa yang diselamatkan. Tapi bukan banyak pengacau, penjahat masuk gereja. Percuma. Mereka hanya mengganggu pekerjaan Tuhan. Mereka itu orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Itu yang menghancurkan gereja, itu yang mengganggu gembala, itu yang menyusah-nyusahkan gembala, pemimpin gereja. Biarlah orang-orang seperti ini dijauhkan dari persekutuan sebelum mereka bertobat. Itu doa Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu saudara dan saya harus mengerti, tidak semua punya iman. Jangan pikir saudara di semua gereja punya iman. Tidak semua orang Kristen, agama Kristen punya iman. Sebab hanya orang yang punya iman itu, mereka yang tidak mengacau, tidak jahat, tidak menyerang, tapi mereka bersama-sama memikul tabut Tuhan. Mari kita doakan supaya semua gereja Tuhan berubah. Penampian terjadi, artinya gereja bukan semakin banyak, tapi semakin mengerucut, dipadatkan. Karena akan ditampi semuanya.
Ya, Tuhan akan membersihkan hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan saya bersyukur NCC Internasional dan gereja yang saya gembalakan aman, bersih dari pengacau, si jahat dan yang tidak punya iman. God bless you all. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapak buat pagi hari ini kami boleh mengerti bahwa ada pengacau penjahat. Mereka orang di dalam kami, mereka tidak punya iman karena mereka KTP Kristen. Ya Bapa, kiranya kita, setan itu bertobat. Kami mengampuni kesalahannya. Dan kami menyerahkan kepada setan supaya rohnya diselamatkan dan bertobat. Ya Bapa, ini akhir zaman kami tahu dan kami harus tegas. Khususnya hamba-Mu ini pakai dengan roh keberanian singa Yehuda, supaya persekutuan kami tetap bersih dari orang pengacau dan jahat, dari setan-setan, jemaah iblis. Hamba menyerahkan ibadah raya pagi hari ini serta perjamuan kudus pagi dan sore, imam-Mu yang bertugas semuanya, dan juga para imam yang bertugas hari ini di 24 pintu gerbang surga. Mereka tetap komitmen sampai nanti malam bahkan dini hari. Ya Bapa, kiranya hari ini hari Minggu kami boleh bersuka cita penuh hari ini Bapa. Sebab kami rindukan persekutuan kami terus setiap hari terjalin. Terima kasih. Saat ini buka kedua tangan-Mu Bapak Ibu Saudara, terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all. Tetap